Sejatinya, bulan Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan penuh makna untuk menjaring pahala. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang menggunakan momen puasa ini untuk melakukan hal-hal negatif. Seperti melakukan balap liar yang justru membahayakan nyawa dan beresiko tinggi pada keselamatan. Beberapa saat yang lalu, anggota kepolisian sektor Kelapa Gading, Jakarta Utara tertabrak pelaku balap liar saat hendak menertibkan balapan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Berdasarkan catatan kepolisian, kecelakaan akibat balap liar ini terus mengalami peningkatan. Balap liar, aktivitas tak lekang yang jadi tradisi pengisi waktu luang. Memasuki bulan suci Ramadan, dengan dalih ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa dan sahur, bahkan setelah sahur, balap liar jadi salah satu rangkaian acara yang wajib ada bagi sebagian masyarakat, terutama anak muda. Selain menggunakan jalanan umum sebagai lintasan balapnya, tak jarang nyawa para pengendara roda 2 ini jadi taruhan. Di awal bulan puasa, tepatnya Maret 2025, anggota kepolisian sektor Kelapa Gading nyaris jadi korban saat hendak mengamankan aksi balap liar, walau sang anggota alami luka di bagian kaki. Berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah akan aktivitas sekumpulan remaja, polisi kemudian menindaklanjuti dengan melakukan patroli. Anggota kepolisian dalam hal ini Polsek Kelapa Gading mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar pukul 1:30 dini hari, yang mana anggota setelah melaksanakan patroli lewat. Jadi para warga dan masyarakat anak-anak ini mereka kucing-kucingan dengan para anggota kepolisian. Jadi ketika patroli sudah lewat, mereka berkumpul kembali dan persiapan untuk melaksanakan kegiatan balap liar. Nah, setelah itu kami patroli dan barulah ada laporan dari warga. Terima kasih pada warga-warga yang memang berperan serta aktif terhadap lingkungan masyarakat. Jadi laporan pada Polsek Kelapa Gading dan kami tindak lanjuti dengan menurunkan anggota untuk patroli kembali ke wilayah Boulevard Mal Arta Gading. Di situ kami dapati kurang lebih ada sekitar 50 anak-anak yang sedang duduk, sedang memanasin motor dan langsung kita bubarkan paksa. Jadi ketika melaksanakan pembubaran itu, anggota kami atas nama Aibda Dedi turun untuk melaksanakan pembubaran. Ada beberapa anak-anak yang panik dan menabrak anggota kami ini, Aibda Dedi, di tulang keringnya dengan motor. Jadi setelah itu kami berusaha untuk mengamankan anak tersebut, mendapati 3 orang anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatannya balap liar dan kami bawa ke Polsek Kelapa Gading. Balap liar di kala Ramadan seakan membudidaya. Di Jakarta, sejumlah titik jadi lintas adu kecepatan di kala malam. Tim Expos mencoba menelusuri sejumlah jalur yang kerap digunakan para pembalap untuk adu kencang saat banyak warga terlelap tidur. Kami mencoba menggali informasi melalui sejumlah unggahan di media sosial. Sayangnya, tim liputan belum menemukan gerak-gerik para joki kuda besi ilegal ini. Di hari berikutnya, upaya kami membuahkan hasil, di mana sejumlah pelaku balap liar kami temui meramaikan salah satu ruas jalan di pinggir Jakarta. Mereka berpacu menggeber motor yang terlihat sudah diubah dari spesifikasi aslinya. Tampak beberapa pengendara saling mengajak untuk beradu nyali di lintas aspal yang semestinya menjadi fasilitas umum. Sayangnya, kegiatan ini tak berlangsung lama. Sejumlah petugas kepolisian tampak bergegas membubarkan kerumunan. Bahkan, sebagian dari pembalap liar
memilih untuk memutar arah demi menghindari kejaran polisi. Untuk mencari tahu teka-teki di balik aktivitas balap liar, kami pun menemui mantan pelaku balap liar. Latar belakangnya, karena hobi. Terus rata-rata kan yang pertama nongol ya itulah lihat orang kayak di Thailand, barang-barang kayak gitu kan, balap di Thailand, ya Indonesia ngikutin gitu. Dulu aman, sangat aman. Udah gitu rame, banyak yang balap liar itu banyak. Cuman ya kesini-sininya udah agak susah tempatnya, fasilitasnya nggak ada. Geng motor ini timbul ya yang belum lama ini. Kalau dulu mah nggak ada, sebutan geng motor itu belum ada. Baru-baru kejadiannya di Kemayoran doang itu baru nongol tuh. Balap liar tidak dilakukan sendiri oleh pemilik kendaraan. Biasanya pemilik kendaraan menyewa seorang joki untuk mengendarai motor-motor dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan trek. Kalau buat modal, lumayan sih kalau hobi motor mah. Bangun dari awal? Dari awal. Ya, yang diganti ya contoh, naik stroke, terus bor upser, terus klepnya digede-gedein, kenas kita mainin, portingan, headnya di porting juga. Nah, udah gitu kan ntar kita bisa nentuin nih kompresi berapa, buat di track 21 bagaimana, di track kopemeter gimana, buat harian gimana. Adu balap juga bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demi mendapatkan predikat pemenang, pemilik kendaraan rela mengeluarkan sejumlah upaya untuk meraih posisi nomor 1. Predikat pemenang bukan untuk mencari siapa yang kuat dan menguasai arena balap, tapi untuk adu gengsi dan popularitas bengkel. Maka tidak heran jika adu balap jadi arena basah oleh praktik perjudian. Isunya atau kabarnya kan erat dengan perjudian. Ya, Apakah benar? bener, yang bener. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Udah nggak, itu nggak hilang gitu mah. Sistemnya kalau taruhannya misal seandainya main potong ada yang 30%, ada yang 40%, joki dan pemilik biasanya. Taruhannya siapa yang menentukan? Biasanya sih calo sih. Iya, ada calo, jadi calo ya ketemu calo musuh gitu. Jadi negosiasi seperti itu nih, main berapa nih, ya kan? Nah kita mah cuma dapat kabar, bang ini mau main segini gimana, mau nggak gitu. Coba rembukin anak-anak, ya udah kalau itu ya udah mau, ya udah gas nggak apa-apa. Arena balap tak lepas dari simbol maskulinitas dan pencarian jati diri yang melibatkan remaja dan anak di bawah umur. Mengapa justru yang terlibat remaja dan anak-anak di bawah umur? Sebenarnya sih kalau diliaran nih, yang mau jadi joki ya kadang-kadang dia datang, bang mau bawa motor. Cuman kan kita juga agak takut-takut juga ya, kalau diliaran kan takutnya begitu, kecelakaan, musibah jatuh, kita yang repot ya kan. Nah itu ya umpet-umpetan doang lah itu. Kadang-kadang saya mau sih minta restu dari orang tua. Maksudnya lo ngomong dulu sama orang tua gimana, ntar kalau kenapa-napa kita nggak salah juga. Ada orang tua yang dukung juga ada. Buat anaknya joki ada. Biasanya awalnya lihat-lihat dulu, nonton, ikut-ikut kita dulu awalnya. Anaknya kecil biasanya. Yang dipakai sih body-body yang enteng badan-badannya. Kalau buat di trek lurus. Kalau buat liaran nggak pegang, tangannya kurang kuat. Kalau buat road race begitu, harus beda lagi tuh mah. Iya, karakternya juga harus tahu nih anak ini buat megang spek apa nih. Misalnya spek yang nggak terlalu liar, maksudnya trek-trek spek-spek kecil lah. Kalau bor-bor kecil, kalau buat spek-spek yang gede-gede, beda lagi jokinya gitu. Di era media sosial, aktivitas balap liar menjadi lebih terorganisir.
Kini, melalui platform-platform seperti Instagram dan Facebook menjadi medium mencari tandingan dan pamer kebolehan. Usai adu kecepatan, pelaku balap liar mengunggah pencapaian mereka ke jejaring sosial dan bisa jadi tontonan siapapun. Balap bisa jadi ajang yang menguntungkan jika dilakukan secara legal. Tapi lebih sering, balap liar jadi aktivitas yang justru merugikan dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Awal Februari, tak terima mendapatkan teguran karena ulah mereka berbuat gaduh, pelaku balap liar pun menyerang rumah ketua RT di Pekayun, Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan melempari batu hingga merobohkan pagar rumah. Akan kirimin ke polisi. Siapa sih? Iya, kami awalnya kita ketemu korban. Kita sampaikan ke korban untuk membuat laporan polisi. Korban sampaikan ke kita, beliau tidak mau membuat laporan polisi. Beliau menerima dan mengampuni anak-anak yang melakukan keonaran terhadap rumah pagarnya itu, yang merusak pagarnya itu. Tapi tetap akhirnya kami dari Polri membuat laporan polisi, dan kasus itu kami sedang berusaha keras untuk mengungkap pelaku-pelakunya. Kami sedang melakukan pengejaran terhadap para pelakunya, mengidentifikasi para pelakunya untuk melakukan penangkapan terhadap mereka. Bagaimanapun kita harus memberikan efek jerah terhadap anak-anak itu, karena itu sudah mengganggu Kamtipmas, mengganggu, merusak rumah orang lain, dan juga mengganggu lalu lintas, mengganggu masyarakat yang lain. Pihak kepolisian Jakarta Timur mengklaim intensitas balap liar sudah jauh menurun karena berbagai strategi pengawasan seperti mendirikan pos pantau dan kolaborasi dengan TNI serta Satpol PP. Meski demikian, mereka tidak hilang akal dengan menggunakan lokasi yang luput dari pengawasan pihak berwajib. Ada juga masyarakat di Pasar Rebo yang akhirnya diserang, rumahnya diserang, karena kan mau balap liar itu. Nah, diserang. Itu kita tekan di sini, dia berpindah tempat. Kita tekan di Cipayung, dia berpindah tempat ke Pasar Rebo. Pasar Rebo ditekan juga, dia berpindah cari tempat yang lain lagi gitu. Seperti itu. Berbagai upaya preventif terus dilakukan untuk mencegah kegiatan ini, tetapi masih terus saja ada temuan, bahkan nyaris mempertaruhkan nyawa. Padahal pihak berwajib juga tidak henti-hentinya melakukan razia. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Expose. Anda kembali menyaksikan Expose, pemirsa. Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, balap liar telah menjadi tradisi di setiap daerah yang masih terus berlangsung. Bahkan dianggap sebagai satu kegiatan yang harus ada, terutama saat bulan puasa tiba.
Mengisi waktu saat Ramadan dengan kegiatan yang menantang adrenalin memang tidak ada salahnya. Tetapi, bagaimana jika menyalahi aturan ketertiban berkendara yang membahayakan nyawa dan meresahkan warga? Aparat memang terus bertindak dengan melakukan beragam cara, menertibkan berbagai gangguan keamanan di tengah masyarakat yang terjadi saat bulan puasa. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah remaja membuat ulah dengan menggunakan jalur arteri Semarang Solo, tepatnya di eksit tol Banyudono, Boyolali untuk adu balap pada dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat pada Minggu 9 Maret 2025. Bahkan adu balap ini berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Tak hanya meresahkan pengguna jalan, kedamaian waktu istirahat warga harus terusik karena suara knalpot brong. Seolah tak menghiraukan keselamatan nyawa mereka, pengendara yang berlaku sebagai joki melaju saling adu kecepatan. Atas aduan masyarakat yang tak terima rasa tenangnya terusik, polisi kemudian menindak 20 orang pelaku dan menghukum mereka dengan mendorong motor ke kantor polisi. Berdasarkan laporan dari masyarakat adanya balap liar di Jalan Banyudono antara Banyudono ke Boyolali. Banyak sekali laporan dari masyarakat bahwasanya di sini banyak sekali terjadi balap liar. Untuk itu kami dari tim Sus Black Mamba mengambil sikap dan mengambil tindakan. Kita melaksanakan patroli dan alhamdulillah tadi ada beberapa pemuda yang akan melaksanakan balap liar dapat kita amankan. Ya sekitar ada 20 kendaraan baik yang akan sebagai pemain maupun sebagai penontonnya. Jadi balapan liar ini sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu kami dari kepolisian dari Polres Boyolali mengambil tindakan tegas, utamanya di bulan Ramadan ini. Sementara itu suara tembakan menembus langit malam yang syahdu di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada dini hari 9 Maret 2025 lalu. Tim Samapta Polres Polman bersama Polsek Tinambung terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan pelaku balap liar dan penonton yang menggunakan sarana prasarana umum untuk adu gengsi dengan balap liar di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pelaku dan penonton yang umumnya remaja lari tunggang langgang mendengar tembakan peringatan dari petugas hingga meninggalkan kendaraannya di tempat. Bahkan, saking paniknya, salah seorang remaja terjatuh saat mencoba menghindari kejaran petugas. Warga yang sudah geram dengan aksi balap liar, gotong royong membantu petugas mengangkat kendaraan yang disita oleh polisi. Dari aksi balap liar ini, polisi mengamankan 18 unit sepeda motor ke Kepolisian Resor Polewali Mandar sebagai barang bukti.
Sementara untuk memberi efek cerah kepada para pelaku balap liar, petugas menahan kendaraan selama 1 bulan hingga puasa usai. Di mana balapan liar itu mereka menggunakan jalan poros sehingga mengganggu, di samping mengganggu pengguna jalan lain, itu juga mengganggu masyarakat yang sementara istirahat menunggu sahur. Ini ada berapa kendaraan yang diamankan? Ada 18 unit yang diamankan. Pak, ini memang sering dilakukan di tempat ini? Jadi memang selama ini setiap malam minggu anggota saya memang sering melakukan penindakan terhadap balapan liar. Nah, di mana balapan liar ini karena sudah sering kami lakukan untuk sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan, tetapi masih sering terjadi dan pelaku-pelakunya itu bukan masyarakat di Kecamatan Tinambung, karena kebanyakan yang pelaku-pelaku balapan liar ini berasal dari kecamatan lain seperti di Alu, bahkan ada yang dari Majene dan Campur. Balap liar juga dilakukan menggunakan kendaraan roda 4. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pemotor tewas akibat hantaman mobil yang diduga melakukan balap liar di kawasan Jalan Pasar Baru, Kelurahan Padang Bulan, Kota Medan. Kejadian berawal dari adanya 2 mobil yang terlibat aksi kebut-kebutan di lokasi kejadian hingga menabrak korban yang merupakan pengendara sepeda motor. Korban yang terpental mengalami luka parah, kemudian meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi awalnya itu pengemudi Gojek itu mendapat orderan di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di depan Kopi Kenangan ya. Dari situ dia membawa penumpang yang pesan sama beliau, kemudian menuju ke arah Pasar Baru. Di saat berbelok ke Pasar Baru itulah ditabrak sepeda motor juga Speed dari belakang. Kemudian terjadi ditabrak lagi sama mobil Fortuner dan mobil BMW warna putih. Ada korban meninggal 1 yang dibonceng dari penumpang ojol. Posisi korban yang meninggal itu dikendari oleh ojol. Jadi ditabrak sepeda motor, dia terpental ke kanan, disitulah dia kritis. Baru meninggalnya di rumah sakit. Menurut Ikatan Motor Indonesia, balap liar pada bulan Ramadan merupakan sebuah tradisi yang memberikan ajang mencari gengsi antar kelompok dan jadi wadah perjudian dengan melibatkan sejumlah uang untuk taruhan. Tapi memang anak-anak itu kan itu kesenangan pada mereka. Mereka juga istilahnya mau mencari identitas diri mereka. Di samping itu juga mereka ada biasa taruhan juga di balap liar itu. Judi di situ juga ada. Ada juga yang sebagai orang yang membekengi juga, sebagai orang yang mengambil keuntungan dari kegiatan itu juga ada. Tapi semua itu kita sudah bubarkan sebenarnya. Balap liar di jalan umum merupakan tindakan ilegal dan diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 297 yang menjerat pelaku dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal 3 juta rupiah. Regulasi dan penindakan ada, berbagai kejadian yang mengancam nyawa pun tak juga menimbulkan efek jerah pada para pelakunya. Lalu, apa yang membuat anak-anak muda bertahan melakukan kegiatan yang menantang bahaya? Sebenarnya sih cuman biar orang tahu aja, wah ini bengkel ini
motornya bagus, kenceng gitu. Sebenarnya sih cuman buat motivasi bengkel aja supaya naikin nama bengkel aja sih sebenarnya. Kalau soal taruhan pakai duit semana-semana kita nggak tahu menahu, itu mah calo. Kita nggak pernah nentuin ini harus begini, suruh anak buah begini, enggak. Dia mereka dan yang punya motor pasti yang tentunya dia calo yang punya motor. Kita mah cuma sekedar ngoprek-ngoprek doang sebenarnya sih. Rupanya, adu gengsi dan kekuatan menjadi satu hal yang kerap mendasari adu kuda besi di jalanan secara ilegal. Apakah kurangnya wadah dan sarana berlomba menjadi alasan balap liar masih terus dilakukan? Atau mungkinkah pemerintah tidak benar-benar serius menangani kegiatan yang membahayakan nyawa ini? Balap motor sebetulnya bisa diarahkan menjadi hobi yang menjanjikan, asalkan dalam wadah yang resmi, wadah yang tepat. Memang adrenalin yang menantang ini bisa menjadi simbol maskulinitas. Tapi tetap saja, jangan sampai nyawa jadi taruhannya. Saya Agus Hardiansyah pamit, sampai jumpa lagi di Expose selanjutnya.